Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan siang hari ini ya, kita bisa berjumpa kembali dalam acara klinik kita. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pasti dari kita pernah mengalami yang namanya sakit gigi. Apapun kondisinya dan bentuk sakitnya seperti apa, pasti setidaknya kita pernah merasakan sakit gigi tersebut. Dan tentu banyak orang ini ya, dari sebagian kita itu merasa bahwa solusi dari sakit gigi itu adalah dengan dicabut gitu. Lantas apakah benar sakit dan dicabut itu nanti bisa menyelesaikan permasalahannya, atau malah ada dampak yang terjadi ketika kita melakukan pencabutan gigi tersebut? Nah, di siang hari ini dalam acara klinik kita akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya. Beliau adalah Dr. Gigi Triwibowo yang sudah hadir di studio MTA TV. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat dari dokter? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya dokter ya. Nah, sesuai dengan prolog kami tadi ya dokter, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin pernah dialami oleh para pemirsa juga ini dokter, dampak dari gigi dicabut gitu ya dokter ya. Dan untuk para pemirsa juga kami berikan kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan permasalahan Anda atau khususnya berkaitan dengan permasalahan gigi. Silahkan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 ataupun bisa pula melalui line telepon kami di nomor 0271 679 3000. Baik dokter, sebelum kita masuk ke para pemirsa yang ingin bertanya ya, mungkin ada penjelasan terlebih dahulu terkaitan dengan baik. tema kami hari ini. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para pendengar pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi di forum klinik kita. Dan sebagaimana tadi prolog yang disampaikan bahwa kebanyakan orang itu ya, kita bicara kebanyakan orang karena baru kemarin atau kemarinnya itu terjadi di klinik ya. Ada anggapan bahwa kalau ada permasalahan di gigi, ya mungkin gigi berlubang atau mungkin gigi patah, ya, gigi retak, entah karena apa penyebabnya, dan mengalami sakit yang dirasa oleh yang bersangkutan sangat luar biasa sakitnya, solusi terbaik ya diambil tadi, dicabut. Ya. Tapi apakah benar seperti itu atau gimana? Nah inilah. Jadi kita akan ulas lagi yang dulu pernah kita ulas ya, bahwa pencabutan gigi selalu dianggap sebagai satu-satunya solusi yang paling bagus, paling pantas, paling layak ya, sehingga akhirnya apapun kondisinya gigi yang bersangkutan inginnya hanya satu, cabut. Nah gitu. Nah, para pendengar pemirsa yang kami hormati, gigi yang bermasalah ya, entah itu berlubang, entah mungkin patah, retak atau apapun ya, sebetulnya masih ada potensi untuk diperbaiki. Nah ini yang harus dicatat. Ada potensi yang mestinya bisa diperbaiki. Ini juga melihat kondisi. Nah, sehingga tentunya memutuskan apakah dicabut, apa mungkin dilakukan tindakan apa, itu perlu konsultasi ke dokter gigi. Nah, tapi kebanyakan yang terjadi apa? Ya mau tidak mau datang ke dokter gigi itu, dokter gigi sudah mau tidak mau saya paksa untuk cabut gigi saya, nah gitu. Nah, sehingga apapun yang diterangkan, yang kami sampaikan ya, bahwa ini nanti begini, masih ada harapan, masih ada kemungkinan diperbaiki, udah pokoknya daripada saya sakit terus cabut aja.
Nah, yang menjadi permasalahan itu apakah benar ya, pencabutan itu setelah dicabut itu selesai permasalahan ya. Atau mungkin pernah kami sampaikan juga di forum ini, itu awal masalah yang baru. Saya katakan biasanya gitu, pencabutan itu bukan penyelesaian masalah, tapi awal masalah. Nah, karena apa? Nah, nanti kita bisa lihat, bisa kita kaji bersama apa sebetulnya. Ya, yang jelas selalu juga saya sampaikan pada pasien dan keluarganya ya. Kalau permasalahan itu menimpa dari orang yang usianya sudah cukup lanjut, ya misalnya ya enggak 60 mungkin 50-an ke atas lah, mungkin masih agak enggak apa-apa, walaupun itu sebetulnya juga kurang tepat. Kalau usia 50 ke atas itu ya masih agak dimaklumi, enggak apa-apa ya. Tapi yang terjadi itu rata-rata baru usia 20, 30, 35, bahkan ada diantaranya yang baru usia SD, kelas 4 ya. Orang tuanya yang ngotot. Kalau ya anak-anak usia SD biasanya orang tuanya yang ngotot, cabut saja biar selesai masalah. Nah itu. Nah maka kita harus kaji lagi, kita harus sampaikan lagi bahwa pencabutan itu nanti pasti akan diikuti dengan sesuatu yang negatif bagi gigi gerigi yang ada di rongga mulut kita ya. Apalagi bagi usia muda tadi ya, usia muda itu secara zahir itu kan perjalanannya masih panjang. Perjalanan usia gigi di rongga mulut itu masih bisa diperpanjang ya, masih diperpanjang. Ya, beda kalau yang tadi saya katakan 50, 60 ya ibaratnya usia yang bersangkutan aja mungkin juga nggak lama lagi, apalagi usia giginya kayak gitu. Nah, maka mari kita lihat ya. Para pendengar sekalian, gigi berlubang ya. Gigi berlubang itu responnya terhadap kita itu macam-macam ya. Responnya ada yang sakitnya itu sangat ya. Lubangnya itu belum dalam, tapi rasa sakitnya sudah luar biasa dirasakan oleh yang bersangkutan ya. Nah ini dokter gigi nanti bisa melihat apakah gigi yang berlubang yang dirasakan sakitnya luar biasa itu, atau bahkan mungkin ada juga yang berlubang tapi yang bersangkutan tidak merasakan sakit sama sekali, hanya mungkin ngilu-ngilu ringan misalnya. Itu gigi itu bisa diperbaiki apa tidak? Ya, bisa diperbaiki apa tidak? Kalau bisa diperbaiki, ya oke, tetap diperbaiki. Ya, tadi saya katakan ada yang lubangnya itu, ya tadi gigi itu ada lapisan terluar itu lapisan email, kemudian yang dalamnya itu lapisan dentin, itu sudah mulai ada rasa ngilu-ngilu. Kemudian yang di dalamnya lagi lapisan pulpa gigi atau sumsum gigi yang berisi saraf. Yang ini kalau terbuka biasanya rasa sakitnya luar biasa. Nah, yang sudah sampai ke lapisan kedua itu ada yang hanya ngilu-ngilu ringan. Tapi ada juga yang ngilunya atau sakitnya luar biasa, ada juga. Ya, ini beda-beda. Bahkan orang yang sama, gigi yang beda itu bisa responnya beda. Tidak mesti sakit. Nah, misalnya dulu pernah lubang gini ini sakit, belum tentu di berikutnya gigi lain berlubang sakit seperti yang pertama, belum tentu. Ya. Nah maka ini yang harus dijadikan ukuran itu bukan rasa sakit yang dirasakan, tapi hasil pemeriksaan dokter gigi itu apakah gigi itu bisa dipertahankan apa tidak. Ya. Itu yang gigi berlubang. Nah, kalau memang sudah benar-benar parah, ya, walaupun sakitnya tidak terlalu, tetap harus dicabut. Nah, tetap harus dicabut karena memang sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Tapi ini juga seringkali terbalik, karena merasa tidak sakit walaupun sudah sangat parah, tidak mau dicabut.
oh nggak sakit kok gitu. Jadi pemahaman bahwa cabut gigi itu karena sakit, ya itu harus diperbaiki. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gigi patah atau pecah. Mungkin kena benturan, mungkin jatuh, atau mungkin makan makanan yang keras, ya, bisa potensi gigi itu ya, patah, pecah. Ya. Kalau penggemar tengkleng itu nanti biasanya pesta Idul Adha itu pesta tengkleng, nah itu biasanya nanti. Atau memang benar-benar penggemar tengkleng, yaitu rawan giginya patah. Nah ini kalau ada trauma seperti ini memang sebaiknya sesegera mungkin diperiksakan. Walaupun yang pertama juga sama sebetulnya, sesegera mungkin. Pokoknya ada kelainan di gigi itu memang sebaiknya sesegera mungkin diperiksakan. Itu bukan ya, kelakarnya orang-orang itu kadang-kadang lah paling-paling gue mayok ke dokter gigi kan itu. Bukan itu. Tapi demi yang punya gigi itu, giginya memang betul-betul bisa dipertahankan. Ya. Itu. Kalau giginya bisa dipertahankan, ya oke, nanti bisa dipertahankan. Kalau enggak, ya harus segera dicabut. Nah, nanti dulu pernah kami terangkan juga bahaya orang yang membiarkan giginya yang sudah sangat rusak, sudah tidak bisa dipertahankan, tidak dicabut, ada risikonya. Ya, ada risikonya. Ya. Itu tadi yang pertama, ya. Yang kedua, yang patah tadi. Kemudian yang ketiga, gigi yang tidak berada pada posisi yang normal, on the right track. Ya. Kalau tidak berada dalam posisi yang normal, bisa dilakukan pencabutan, tapi dalam rangka perawatan ortodonsi atau perawatan merapikan gigi. Ya. Bisa juga karena giginya berjejal juga bisa, giginya tidak pada tempatnya ya bisa, ya. Ya kebetulan nih untuk gambar tidak kami bawakan yang gigi berjejal, tidak kami sertakan, ya. Nanti kita bahas tentang posisi-posisi atau gambar-gambar yang kami sertakan nanti. Dan yang perlu kita pahami lagi bahwasanya ini yang sering kali juga, bahwasanya pencabutan gigi itu tidak bisa dilakukan serta-merta begitu pasien datang kondisi sakit yang luar biasa. Nah, karena rata-rata orang yang datang ke klinik dengan kondisi sakit yang luar biasa itu sudah permintaannya satu, cabut gigi saya. Jadi misalnya ini harus ditunda, harus diobati dulu, harus begini dulu. Rata-rata nggak terima. Saya datang ke sini tuh mau cabut gigi. Ya. Bahkan pernah terjadi. Saking pengennya dicabut giginya, ya. Ditanya apakah sakit? Enggak. Semalam 2 malam yang lalu sakit? Enggak. Padahal secara visual sebetulnya kita juga tahu, bisa lihat sebetulnya, ya, dilihat itu dari giginya itu ada, oh ini kemungkinan besar potensi masih sakit, masih infeksi. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengatakan enggak apa-apa, enggak sakit enggak ini, dan sudah pengen dicabut, ya sudah, kita cabut. Dan ini kalau kondisinya memang benar-benar parah, ya tetap kami tolak. Kalau kondisi tidak begitu parah, artinya risiko sakit itu masih muncul, ya, masih ada, ya. Ya, tetap kami lakukan pencabutan. Ya, paling nanti ya harus double injeksi paling gitu misalnya. Itu untuk sakit yang tidak terlalu, ya. Tapi kalau sakitnya parah, betul-betul sakit dan itu kelihatan, ya, jelas tidak mungkin dilakukan pencabutan, harus pengobatan dulu. Nah, ini pun apalagi kalau giginya bengkak, jelas itu, jelas ketok bengkak gini tetap minta dicabut, ya nggak bisa, harus diobati dulu,
ya, supaya reda infeksinya, baru dilakukan pencabutan. Nah ini rata-rata juga pada belum bisa menerima kondisi seperti itu. Kalau sakit, bengkak, harus diobati dulu, belum bisa menerima. Karena menurut dia sakit ya harus segera dicabut lah gitu. Nah ini yang harus dipahami. Kemudian berikutnya, ya nanti kalau ini enggak usah aja nanti ya, yang slide berikutnya juga saya kira enggak usah ya. Nah, masuk ke yang kami sampaikan tadi. Apa sebetulnya dampak ya, di berikutnya, slide berikutnya aja kita langsung ya. Saya nanti berharap malah lebih banyak tanya jawab aja nanti ya. Terus, nah ini seperti apa sih dampak gigi setelah dicabut? Coba ditampilkan. Nah ini gigi tiruan, tapi ini menggambarkan posisi gigi yang normal, ideal. Rasanya jarang ada yang punya gigi seperti ini, jarang. Karena kalau menurut ideal, menurut teori ya kalau gigi tiruan bisa dibuat ideal, itu bisa. Tapi kalau gigi yang ada di rongga mulut rata-rata tetap ada kelainan walaupun ringan ya. Terus gambar ini gigi jarang ini bisa terjadi ya. Bisa terjadi karena adanya pencabutan juga bisa. Bisa terjadi juga karena memang giginya yang tidak normal. Pernah saya sampaikan di sini, besarnya gigi dengan besarnya rahang itu tidak imbang. Ya. Orang yang giginya kecil, ini biasanya faktor keturunan juga bisa masuk di sini. Ya. Jadi misalnya bapaknya gede, besar, ya, giginya otomatis besar juga, ideal bapaknya. Kemudian ibunya kecil, giginya juga ideal. Nah berarti kan kecil, giginya kecil, rahangnya kecil, ideal, bagus. Bapaknya rahangnya besar, giginya besar, ideal juga. Nah dari persilangan, dari perkawinan itu bisa nanti anaknya itu rahangnya besar tapi giginya kecil. Nah bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Nah kondisi seperti ini nanti kalau dibiarkan terlalu lama, bisa nanti ruangan kosong itu akan ditempati oleh gigi ya, ruangan kosong itu akan ditempati oleh gigi. Nah pergeseran karena ruangan kosong ini rata-rata kebanyakan pergeserannya tidak teratur, tidak beraturan ya. Sehingga nanti bergesernya itu berpotensi nanti miring ya. Miring, bisa miringnya miring lurus sesuai dengan baris gigi, bisa juga giginya agak muntir, bisa juga. Nah ini yang harus diwaspadai. Nah maka pencabutan gigi, misalnya gigi depan ada yang dicabut, bisa berpotensi seperti itu nanti. Ini kebetulan saya gambarkan untuk gigi depan ya. Bisa miring, dan miringnya nanti tidak beraturan. Apalagi kalau gigi depan, pasti nanti penampilannya juga tidak memuaskan kita. Apalagi kalau putri. Nah ini kalau putra, maaf, ini saya pernah punya pasien juga, putra itu baru berusia sekitar 36 atau 37, giginya habis, tapi pede orangnya, ompong tapi pede ya, nggak peduli habis gigi, udah nggak apa-apa. Terus akhirnya di usia yang 36 atau 37 itu datang minta dibuatkan gigi tiruan. Saya guyoni, ngapain kok minta dibuatkan gigi tiruan? Toh sekian tahun ini sudah pede aja dengan giginya ompong. Nah, apa katanya? Ini saya mau nikah katanya. Loh, lah ngapain? Kan calon istrinya juga sudah tahu kalau ompong. Udah nggak usah dipasang kan nggak apa-apa. Nah,
Ya malu nanti kalau foto, jadi pasang gigi hanya untuk kepentingan foto. Karena dia pede aja. Itu satu gambaran bahwa laki-laki itu giginya bermasalah di depan pun masih merasa pede. Tidak ada, ya kalau ada yang minder ya tidak terlalu lah dibandingkan dengan putri. Tapi kalau putri, wah luar biasa. Kondisi seperti gambar ini tadi, wah mesti malu banget mesti. Itu kemudian gambar berikut. Nah ini, kalau pencabutan itu terjadi di gigi geraham, ya, geraham besar, ya, seperti yang ompong itu geraham besar, yang disebut geraham 6 tahun, karena geraham itu tumbuh umur 6 tahun biasanya. Begitu itu dicabut gigi itu, ya, gigi yang di belakang itu sesuai dengan arah panah itu maju ke depan. Dan majunya tidak kok bergerak lurus, itu enggak. Majunya nanti miring, ya, miring. Sehingga ya sudah, kondisinya tidak teratur. Dan gigi belakangnya sama, ikut. Gigi depannya ya mundur ke belakang, miring juga. Sehingga kita bisa lihat bahwa lubang bekas gigi itu yang di atas sempit, yang di bawah lebar, karena giginya miring bergeraknya. Nah ini yang saya katakan tadi, ya, kalau gigi dicabut itu nanti ada risiko seperti ini, ya. Yang di atas pun sama, yang di atas di atasnya persis gigi yang hilang itu biasanya turun, modot, ya. Modot. Kalau modotnya ekstrim, nanti kita akan lihat ada slide yang ekstrim nanti. Kalau modotnya ekstrim, sering sakit gigi itu nanti, mudah lubang juga. Nah, akhirnya apa? Dicabut juga akhirnya. Nah yang di belakang juga gitu, yang di atas belakang sama, bergerak ke belakang, yang depan atas ya bergerak ke belakang, kemudian belakang atas juga itu, yang atas itu juga bergerak ke depan, yang di belakang gigi yang hilang itu selalu mengarahnya ke seperti anak panah itu, ya. Dan ini akan menjadikan pengunyahan itu akan terganggu, ya. Pengunyahan akan tidak sempurna. Nah, tetapi biasanya karena itu berjalannya pelan-pelan, pergeseran itu pelan-pelan, dan bisa berlangsung dalam waktu 1 tahun, mungkin bisa 2 tahun, bahkan sampai pada kondisi seperti ini. Ya karena berlangsungnya lambat, nggak terasa kalau ada gangguan, ya. Sepertinya seperti tidak terganggu apa-apa, tapi jelas ini terganggu, ya jelas. Sehingga nanti akan muncul dampak-dampak negatif terhadap gigi yang ada ini. Nah, kemudian yang di bawahnya itu kalau tidak segera diberi penyangga, ya, penyangga itu artinya bahasa Jawanya kalau tidak diganjel di bawahnya itu, ya, gigi atas nanti akan terus turun. Gigi sampingnya yang depan ya akan mundur, condong ke belakang, yang belakang juga condong ke depan. Nah ganjel itu apa? Ganjel itu gigi tiruan. Nah, sehingga orang yang giginya dicabut harus segera berpikir, ya, harus segera berpikir bagaimana secepatnya gigi itu diganti dengan gigi tiruan. Nah ini, ya, yang harus diwaspadai ini. Padahal selalu saya sampaikan juga, gigi tiruan itu tidak nyaman, ya. Gigi tiruan itu tidak enak, ya. Pakai gigi tiruan itu ribet, ya. Tapi kalau sudah terpaksa karena kondisi harus pakai gigi tiruan, ya harus dipakai, ya, harus dipakai, ya. Walaupun ribet, walaupun nggak enak, walaupun nggak nyaman, harus pakai. Kalau tidak ingin gigi-gigi yang lain dalam masalah. Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Ya, walaupun kalau kita bilang ya kalau ada orang bikin gigi tiruan kan dokter gigi seneng. Iya, memang seneng.
ya, dapat duit. Tapi bukan hanya sekedar itu, karena tugas dokter gigi itu, ya, yang masih saya ingat waktu kuliah dulu, tugas dokter gigi itu apa? Mempertahankan gigi gerigi itu di rongga mulut pasien selama mungkin. Nah, prinsip itu yang harus dipegang, selama mungkin dipertahankan. Sehingga walaupun mungkin ada gigi yang saya tambal itu nanti paling bertahannya paling 3 bulan 4 bulan, tetap ditambal. Masih lumayan, 3 bulan itu tidak sebentar, cukup lama itu. Nah ini yang kadang-kadang belum dipahami oleh kebanyakan orang, ya. Baik, luar biasa. Ternyata dampak dari pencabutan gigi ini cukup banyak ya dokter ya, termasuk Betul. juga mengganggu nanti sampai ke penampilan juga ternyata ya. Jadi kalau kita memiliki keinginan untuk mencabut, sebaiknya jangan mendiagnosa sendiri ya dokter. Betul. Konsultasikan kepada dokter, nanti tindak lanjutnya yang terbaik itu seperti apa gitu ya. Bahkan saya anjurkan untuk mencari second opinion. Misalnya ke satu dokter gigi, oh iya cabut boleh, tidak apa-apa. Cari second opinion. Apa betul dokter gigi lain juga menganjurkan hal yang sama gitu. Ya, baik, berarti jangan sampai gigi kita itu mudah-mudahan untuk dicabut gitu ya dokter ya. Baik, kita sepertinya harus rehat terlebih dahulu dokter. Nanti kita sambung di segmen kedua, dan para pemirsa yang ingin bertanya masih kami persilahkan untuk dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara klinik kita. Di siang hari ini kita masih bersama dengan Dr. Kiki Triwibowo ya. Dan tentunya untuk para pemirsa yang ingin berkonsultasi, bisa melalui line telepon kami di nomor 02716793000, atau bisa pula melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Baik dokter, kita lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, dan kita coba bacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk di pesan WhatsApp ya dokter. Yang pertama dari Bapak Sugianto di Kalasan Sleman, dokter. Saya mau bertanya dok, gigi bawah bagian paling ujung kanan dan kiri punya saya tumbuhnya ke depan, bukan ke atas, sehingga mendorong gigi yang ada di depannya. Sehingga kedua gigi yang berada di depannya, keduanya kanan kiri harus dicabut, dan sudah saya cabut dokter. Nah, yang ingin saya tanyakan, kedua gigi yang tumbuhnya ke depan tadi, permukaannya tidak bisa terjangkau sikat gigi secara maksimal karena posisinya tumbuh ke depan, tidak ke atas, sehingga permukaan kedua gigi sekarang warnanya kotor kayak karatan, tapi tidak pernah sakit. Pernah saya bawa ke puskesmas, suruh operasi untuk mencabut kedua gigi tersebut dok, karena saya beberapa kali mengalami sakit kepala hebat disertai demam tinggi. Katanya penyebabnya adalah kedua gigi tersebut infeksi. Apakah benar yang demikian dokter? Ya, jadi ini giginya yang paling belakang tumbuh miring gitu ya. Kemudian di depannya, ya biasanya karena memang tumbuh miring itu mendesak gigi depan, dan akhirnya terjadi rasa sakit. Nah ini semestinya yang dicabut itu justru yang depan, yang belakang, yang miring tadi. Dengan operasi nggak apa-apa, karena itu jelas gigi yang bermasalah. Sehingga nanti kalau gigi yang miring diambil, dicabut, sudah depannya mungkin sudah aman. Kecuali yang di depannya sudah terlanjur rusak parah ya, karena berlangsung lama ya, gigi depannya kesodok dari belakang tadi dan sulit dibersihkan, akhirnya rusak parah. Nah kalau rusak parah ya sudah diambil, jadi empat-empatnya nanti harus diambil ya. Tapi kalau masih awal sakitnya itu belum, di depannya belum parah, yang dicabut yang belakang, nanti gigi depannya masih bisa dipertahankan ya. Jadi nanti tidak kehilangan 4 gigi. Kalau ini tadi kan sudah terlanjur dicabut, akhirnya mau tidak mau 4 gigi hilang. Ya sudah, karena terlanjur seperti itu ya, memang gigi miring yang belakang itu seringkali menimbulkan masalah. Sehingga mau tidak mau ya sudah dicabut. Ya diambil aja. Silahkan nanti kalau tadi periksa di puskesmas, kalau
ada BPJS, bisa pakai BPJS, nanti minta rujukan dari puskesmas ke rumah sakit yang menerima rujukan BPJS. Nah, itu bisa dilakukan di situ. Nah, walaupun nanti biasanya yang saya tahu sekarang ini dimanapun antrinya luar biasa, ya, antrinya banyak sekali. Jadi animo masyarakat, terutama yang pakai BPJS itu yang menggunakan lumayan banyak ini. Dan ini menurut saya cukup menggembirakan, bukan apa namanya, kok mumpung pakai BPJS, bukan. Tapi kesadaran masyarakat memang lumayan meningkat, ya, lumayan meningkat. Ini menurut saya menggembirakan. Ya, tidak menggembirakan itu karena maaf, mungkin sampai saat ini kan kita dana BPJS kita kan masih terlalu kecil ya. Itu yang merasakan kan rumah sakit, puskesmas, dokter praktek kayak itu. Tapi yang menggembirakan itu semangat atau kesadaran masyarakat berobat itu meningkat luar biasa itu. Ya gitu. Sehingga itu tadi ya karena sudah terlanjur seperti itu ya sudah harus dicabut. Nah, jangan ditunda itu ya. Jangan tunda. Baik, demikian sarannya untuk Bapak Sugianto di Kalasan Sleman ya. Semoga nanti segera teratasi sakitnya dan bisa segera sehat secara maksimal ya dokter. Berikutnya Bu Yatmi di Semin Gunung Kidul. Gigi saya depan tinggal akar dokter, lalu sampingnya ada kistanya, kata dokter di klinik Pratama. Yang saya tanyakan, kalau tidak segera dicabut, apakah bahaya dokter? Ya, jadi gigi yang sudah tinggal akar, ya, ini kita tidak diceritakan dulu gimana. Kan mestinya prosesnya kalau bukan karena patah kan berlubang. Dan berlubang itu mesti kecil dulu, nggak langsung ucuk-ucuk besar, itu kan tidak mungkin. Nah, itu berarti kalau tadinya lubang berarti terlambat, ya. Sudah terlanjur lubangnya parah, apalagi sudah diduga ada kistanya, berarti mungkin ada pemeriksaan ronsen. Ya sudah, kalau seperti itu mau tidak mau harus segera dicabut. Ya, lebih baik segera dicabut. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi. Kalau yang kondisi seperti ini harus segera dicabut. Ya, tapi kebanyakan juga kebalik-balik. Yang giginya mestinya bisa dipertahankan malah minta dicabut. Yang gigi yang sudah nggak bisa diapa-apakan kadang masih eman-eman untuk dicabut. Nah itu. Baik, demikian untuk Ibu Yatmi di Semin. Berikutnya Ibu Dwi dokter dari Yogyakarta juga, usia 48 tahun. Beliau memiliki riwayat hipertensi 169/110. Sudah periksa dan rutin minum obat. Kalau mau cabut gigi geraham kanan atas, apakah aman dokter? Iya. Jadi orang yang menderita hipertensi, ya, kalau mau lakukan pencabutan itu mutlak harus terkontrol. Sakit hipertensinya harus terkontrol. Artinya apa? Pada saat mau dicabut itu tensinya juga harus normal atau mendekati normal atau minimal direkomendasi oleh dokter penyakit dalam. Ya. Nah ini biasanya kalau yang direkomendasi ini kalau di rumah sakit, ya, di rumah sakit kan dokter gigi dengan dokter penyakit dalam kan satu atap, sama-sama di pelayanan yang sama, di rumah sakit yang sama, itu saling ada nanti konsul ke dokter penyakit dalam. Nanti kalau tensinya tinggi diobati dulu, kalau sudah reda nanti akan ada rekomendasi dari dokter penyakit dalam boleh dilakukan pencabutan. Nah, karena apa? Karena obat bius yang dipakai untuk membius gigi yang mau dicabut itu bisa membuat tensi kita tambah tinggi. Ya. Sehingga kalau misalnya maaf yang sering terjadi kadang-kadang tensi 160, 180, ya sudah jelas nggak berani itu. Ya. Kalau di rumah sakit kadang-kadang dokter penyakit dalam itu mengkaji hasil pengobatan hipertensi tadi. Ada kalanya ya misalnya mendekati 140 atau 140 lebih dikit. Ada kalanya sudah diizinkan. Artinya kalau diizinkan itu dokter penyakit dalam sudah memantau perjalanan penyakit hipertensinya itu sehingga dirasa aman. Kalau dilakukan pencabutan aman. Nah itu
seperti itu bisa kalau di rumah sakit dalam pengawasan dokter penyakit dalam. Tapi kalau di rumah nggak bisa, di tempat praktek, di klinik ya nggak bisa seperti itu. Ya. Kecuali memang betul-betul ada hasil rekomendasi surat tertulis itu ya dari dokter penyakit dalam yang bersangkutan aman dilakukan pencabutan gigi, ya boleh silakan. Tapi kalau tidak ada ya lebih baik ditunda. Ya. Baik, masih ada satu lagi nih dokter, pertanyaan dari Bapak Sumati di Jogja. Saya habis membersihkan gigi sudah 1 bulan. Gigi geraham belakang atas masih linu dokter. Apa obat yang cocok? Ya, ini maksudnya berarti membersihkan karang gigi ya mestinya itu ya. Ya jadi para pendengar pemirsa dan yang menyimak siaran ini, bahwa membersihkan karang gigi itu memang berpotensi setelahnya itu ada rasa ngilu. Kenapa ada rasa ngilu? Karena bagian-bagian tertentu dari gigi yang sensitif itu tadinya ketutup karang gigi. Setelah karangnya dibersihkan, terbuka sehingga muncul rasa ngilu. Dan itu bisa berlangsung sampai 1 bahkan bisa 2 pekan ya, masih ngilu. Nah kalau masih ada rasa ngilu, lebih baik dikembalikan ke dokter gigi yang merawat. Karena nanti di sana sudah ada kenapanya. Ya, beda kalau seperti ini konsultasi lewat sini kan kita nggak tahu ya yang bikin linu itu apanya, itu kan nggak tahu. Bisa juga berlubang. Ya, kalau berlubang berarti harus ditambal. Atau mungkin ya memang betul-betul hanya itu yang tertutup karang gigi sehingga ngilu. Nah itu mungkin bisa dikasih obat itu misalnya itu. Ya. Baik, satu lagi dokter, Bu Susi di Karanganyar. Gusi bengkak sudah hampir 2 bulan ini, kenapa ya dok? Lalu ketika sikat gigi keluar darah juga. Terima kasih jawabannya. Nah ini sudah sangat terlambat ini, sudah 2 bulan bengkak. Bisa dipastikan gigi bengkak itu berarti ada infeksi. Bisa infeksi di giginya atau di sekitar gigi. Ya, maka karena sama-sama tidak tahu ya, kita tidak tahu, lebih baik ibu tadi ya konsultasi langsung ke dokter gigi terdekat sehingga nanti segera bisa diatasi. Kalau memang seperti tadi gigi yang tinggal akar tadi, ya sudah segera diobati, infeksi reda, lakukan pencabutan. Ya, sudah tidak ada jalan lain selain pencabutan. Ya, itu 2 bulan masih sudah terlalu lama Bu, bengkak sampai 2 bulan. Apalagi kalau tadi kalau makan berdarah gitu ya, gosok gigi, gosok gigi berdarah ya tuh. Jangan terlalu lama dibiarkan Bu. Sebaiknya segera diperiksakan ke dokter gigi dan nanti insya Allah dokter gigi akan melakukan tindak lanjut, mungkin pencabutan dan lain sebagainya nanti. Baik, luar biasa ini nasihatnya untuk kita semua, bahwasanya berkaitan dengan gigi itu kita juga harus waspada ya dokter ya. Betul. Apapun tanda-tandanya sebaiknya segera dikonsultasikan supaya segera mendapatkan penanganan yang tepat juga. Jangan sampai sudah mungkin berlangsung lama 2 bulanan baru kita mau menuju ke dokter atau lain sebagainya gitu ya dokter. Baik, di akhir perjumpaan ini mungkin ada hal yang ingin dokter sampaikan berkaitan dengan tema hari ini, dampak pencabutan gigi ini dokter. Oh iya, coba tadi gambar yang terakhir tadi saya minta ditolong di. Iya. Nah jadi ini yang di gambar ini kita bisa lihat yang terutama yang tadi yang saya kasih angka 4 itu. Nah gigi yang modot karena gigi bawahnya hilang dicabut, gigi modot dan modotnya sudah sangat luar biasa, akarnya kelihatan. Nah ini sudah barang tentu tidak ada jalan lain selain dilakukan pencabutan karena ini pasti bermasalah. Seperti juga yang di nomor 2 itu juga begitu. Ya, ini yang tadi di awal saya katakan, kalau gigi bawah dicabut tidak segera diberi gigi tiruan atau tidak diganjel bahasa saya tadi, ya, mesti akan terjadi seperti itu. Ya, maka oleh karena itu yang harus kita pikirkan kalau kita mau cabut gigi itu adalah dampak setelah dilakukan pencabutan. Ya. Karena apa? Daerah yang kosong yang giginya hilang tadi pasti nanti giginya akan masuk ke sana. Itu. Nah,
Maka ya, perlu dilakukan upaya-upaya bagaimana supaya dampak pencabutan itu tidak membawa pengaruh negatif pada keseimbangan di rongga mulut. Dan ini satu-satunya solusi ya dengan pemasangan gigi tiruan. Ya, bukan nanti biar dokter giginya dapat order job gigi tiruan, bukan, tapi untuk mempertahankan, ya, untuk mempertahankan keseimbangan yang ada di rongga mulut. Nah, inilah maka semuanya saja tadi saya katakan ya, kalau mau melakukan pencabutan gigi itu betul-betul harus difikirkan. Ya, bila perlu cari second opinion. Apakah betul itu dokter gigi lain juga berpendapat yang sama? Kalau sama, oke, silahkan. Tapi kalau ternyata ada opsi yang lebih baik, ya gunakan opsi yang lebih baik itu. Ya, sekarang enggak perlu ini kok, enggak perlu sungkan atau malu atau perkewuh, enggak usah. Ya. Kepada dokter gigi yang meriksa, dok, saya mau cari pendapat lain. Oh boleh, silahkan, enggak ada apa-apa. Ya, itu. Karena apa? Itu untuk kepentingan kita. Ya. Untuk kepentingan kita, maka second opinion, ya, sekali lagi second opinion itu saya kira perlu dan perlu dilakukan. Ya. Baik dokter, terima kasih untuk nasihatnya di kesempatan siang hari ini ya. Jumpa lagi di bulan depan insya Allah ya dokter ya, dalam acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara klinik kita untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.